فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Yang penting untuk diingatkan, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli, fantadhiris sa'ah." Kalau sebuah permasalahan sudah dikembalikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kembalikan kepada ulama kibar. Apa yang sudah antum dengar dari fatwa mereka, cepat-cepat antum amalkan. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, atau sebelum itu ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ayat ini sebenarnya peringatan keras dari Allah kepada kaum muslimin ketika menghadapi problem umat, problem kaum muslimin. Mereka segera menyebarkannya, mengikutinya tanpa mengembalikannya kepada ulama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika datang kepada mereka sebuah perkara, baik perkara itu dalam bentuk keamanan atau menjanjikan keamanan, menjanjikan kesejahteraan bagi umat, atau perkara yang mengkhawatirkan, mereka segera menyebarkannya, berkomentar, tidak menunggu fatwa dari ulama, penjelasan dari ulama. Biasanya orang yang seperti ini, kalau sudah datang penjelasan dari ulama, fatwa dari ulama, justru menolaknya, justru tidak mau mengamalkannya. Kalau seandainya, kata Allah, mereka mau mengembalikan jawaban problem tersebut kepada Rasul atau ulama, sungguh ahlul istinbat dari kalangan mereka, orang-orang yang mampu untuk berijtihad, mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum tentang permasalahan tersebut atau problem tersebut, akan memberikan jawaban-jawaban dan kesimpulan-kesimpulan hukum. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian, niscaya kalian akan mengikuti jejak syaitan, kecuali orang-orang sedikit di antara kalian saja yang terselamatkan dari jejak syaitan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa idza akhaduhu an asaghirihim halaku. Dalam riwayat lain, la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim wa idza akhadhuhu an asaghirihim wa shirarihim halaku. Sungguh umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan, kebaikan akidahnya, dakwahnya, manhajnya, imannya, negaranya.
selama mereka mengambil fatwa, mengambil ilmu, bimbingan dari ulama kibar dan orang-orang yang amanah. Nah, bukan dari orang-orang yang kadzabun, para pendusta-pendusta, jangan. Kalau masih mengambil dari ulama kibar dan orang-orang yang amanah, menjaga amanahnya di hadapan umat, amanah ilmu, amanah manhaj, amanah akidah, maka umat ini senantiasa akan berada di atas kebaikan. Tapi ketika mereka mengambil ilmu dari orang-orang kecil, bukan ulama kibar, dari selain ulama ahli sunnah, mengambilnya dari ahlu syubuhat, dari ahlul bid'ah, ahlul hizbiyat, maka halaku, pasti mereka akan binasa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwasanya Asy-Syaikh An-Najmi yang telah wafat beberapa tahun yang lalu telah berfatwa bahwa Ali Hasan Al-Halabi seorang ahlul batil. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi telah menegaskan bahwa Ali Al-Halabi seorang mubtadi'. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dan beberapa ulama di sana seperti Al-Ghudayyan dengan tegas menyatakan bahwa Ali Al-Halabi adalah pembawa panji akidah Murji'ah yang menyebarkan Murji'ah di daerah Saudi Arabia khususnya. Yang dilarang umat untuk membaca tulisan-tulisan Ali Al-Halabi tentang permasalahan tersebut, dilarang, fatwa. Kemudian ada orang-orang yang tidak mau menerima nasihat ulama, tidak mau menerima nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, Syekh Rabi', Syekh An-Najmi, Syekh Ubaid Al-Jabiri tentang Ali Al-Halabi. Siapa mereka orang ini yang tidak mau menerima? Adalah orang-orang para pemateri Radio Roja. Lagi-lagi Radio Roja. Jadi antum jangan tertipu. Oh, di sana juga ditampilkan kok fatwa Syekh Ubaid, fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan. Masa antum tuduh mereka orang-orang yang tidak bersama ulama? Ya. Sekali lagi ya ikhwan, untuk meringkas waktu, antum juga punya waktu penting untuk digunakan ibadah. Jangan suka berdebat. Kalau dinasihatin oleh asatidzah berdasarkan fatwa ulama, terimalah. Apa yang sudah antum dengar tentang Ali Al-Halabi ini semua kita yakin yang belajar ini bahwa ini adalah suatu penyimpangan, suatu kesesatan, suatu bid'ah. Ulama telah menegaskan itu. Ternyata mereka menampilkan deretan ulama dalam beberapa siarannya sebagai kamuflase. Nah, sebagaimana dahulu Al-Karabisi dan yang semisalnya ketika ditanya tentang Imam Ahmad dan para ulama pada waktu itu memuji. Ya tentunya ada orang-orang yang tertipu. Demikian juga orang-orang pemateri di Radio Roja. Mau menerima nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan, nasihat Syekh Al-Ghudayyan, dan nasihat Lajnah Daimah yang tergabung di sana ulama-ulama kita. Ternyata enggak mau mereka menerima. Bukunya Ali Al-Halabi yang di dalamnya terkandung akidah Murji'ah tersebar di Indonesia di kalangan dai-dai mereka. Loh kok tahu Ustaz? Ana termasuk yang menerima dari salah satu dai mereka. Maunya mempengaruhi ana mungkin bahwa nih loh, Ali Al-Halabi punya bantahan terhadap ulama Saudi, ulama Lajnah. Saya coba baca, ternyata subhanallah, yang ada hanyalah permainan kata-kata Ali Al-Halabi. Antum sudah pernah merasakan kan tadi permainan kata-katanya Ali Al-Halabi? Hati-hati. Kalau ada fatwa ulama cepat ikutin, barakallahu fikum. Mereka lebih tahu, lebih bertakwa dari kita. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah.
juga penting untuk diingatkan pada hari-hari ini. Ternyata ada beberapa pihak yang telah terposisikan di sebagian daerah sebagai ustaz yang mengatakan mirip dengan pernyataannya Ali Halabi, bahwa sudahlah, semakna dengan ini. Saya punya teksnya tapi tidak saya bacakan sekarang, tapi maknanya insya Allah tidak keluar dari apa yang dia katakan. Dia katakan bahwa janganlah permasalahan antara Ali Halabi dengan ulama lajnah menjadi sebab alasan untuk kita berselisih. Mirip nggak dengan pernyataan dan akidahnya Ali Halabi? Nah, ini diucapkan di Facebooknya. Bukan saya menyarankan antum untuk meneliti di Facebook, jangan masuk ke arena itu. Berhenti, yang sudah taubat. Kok taubat Ustaz loh? Jujur aja, hatinya antum yang jawab coba. Ada mungkar nggak di situ? Pernah nggak antum kebawa kemungkaran itu? Hah? Barakallahu fikum. Ya. Mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Sudahlah, tentang Ihya Turas, kita sudah tahu bahwa Ihya Turas itu memang hizbiyah, tapi jangan sampai perbedaan ini menyebabkan perselisihan di antara kita. Diulangi lagi. Saya menghormati ustadz-ustadz yang mentahdzir salafin dari Radio Roja untuk tidak mendengarkan Radio Roja. Tapi juga tidak bisa disalahkan ustadz-ustadz yang merekomendasi Radio Roja. Persis Ali Halabi. Nah, hati-hati. Virus ini walaupun ada di pusat dan sekarang otonomi daerah, bukan berarti nggak nyampe ke daerah-daerah. Ya. Jangan terpengaruh dengan pemikiran otonomi daerah. Oh enggak Ustaz, itu di pusat saja. Nah, di ibu kota saja. Enggak. Kalau Facebook dan internet nggak ada otonomi daerah. Ya. Nyampe kemana-mana. Barakallahu fikum. Hati-hati. Undana coba sih, bener nggak Ustaz Lukman dan Ustaz yang lainnya? Tak cek dulu. Ya subhanallah. Nah. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum, ini berbahaya. Maka penting untuk salafin diingatkan